Siapa yang menduga sosok jasad yang terbaring di Masjid Nabawi hari ini di sebelah makam Rasulullah, selain Abu Bakar, di situ ada Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab yang hari ini makamnya berdampingan dengan makam Rasulullah? Ternyata dulu adalah orang yang pernah ingin membunuh Muhammad Rasulullah SAW. Ketika dia mendapat laporan bahwa dakwah Rasulullah sudah mulai gencar, dan dia sudah salah satu tokoh pemuda Mekah saat itu yang didesak oleh kaumnya, sehingga dia memutuskan ingin membunuh Muhammad SAW. Namun apa yang terjadi di tengah jalan, dia dicegat oleh seseorang yang mengatakan, "Apakah engkau tidak malu, wahai Umar? Kau ingin membunuh Muhammad." Namun ternyata adik kandungmu sendiri, adik perempuanmu yang bernama Fatimah, dan suaminya juga telah mengikuti ajaran Muhammad. Dia palingkan langkah, tidak jadi menuju rumah Rasulullah. Dia menuju rumah adiknya Fatimah. Sampai depan pintu dia gedor rumah adiknya itu, dan terdengar dari dalam rumah ada orang yang membaca Al-Quran. Ada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair yang sedang mengajari adik Umar dan suaminya itu belajar Al-Quran. Dia sempat mendengar, namun karena pintu lama dibuka, dia mendobrak pintu itu, dan dia sempat melayangkan pukulan kepada diri sendiri. Dan dia marah betapa dia benci dengan Rasulullah, namun ternyata diri sendiri dan hidup dengan Rasulullah. Setelah terjadi pertengkaran itu, Mus'ab bin Umair keluar dari persembunyiannya karena takut dengan kedatangan Umar. Dia bertanya, "Apa yang ada di tangan engkau, wahai Mus'ab? Boleh aku lihat?" Apa jawaban Mus'ab bin Umair? "Tidak boleh. Engkau tidak dalam keadaan suci. Mushaf ini tidak boleh dipegang oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tergerak hatinya ingin tidak diperdengarkan apa yang tadi dia dengar. Kemudian dikasih cerita, didengarkanlah itu bacaan Al-Quran pada dalam surat Thaha. Kemudian hatinya mulai lembut dengan bacaan Al-Quran itu. Dikasih cerita, dia dinyatakan jadi masuk Islam dan jadi tokoh pembela utama dalam ajaran Islam, dan menjadi khalifah kedua, bahkan mertua dari Rasulullah SAW. Ada Khalid bin Walid yang dulu memimpin pasukan kafir Quraisy melawan umat Islam dalam perang Uhud, dan perang Uhud sama-sama kita maklum pada saat itu yang menang adalah orang kafir Quraisy dengan terbunuhnya panglima perang umat Islam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa panglimanya? Khalid bin Walid. Namun kalau kemudian Allah berikan hidayah kepada Khalid, dia datang sendiri ke Madinah, masuk Islam di Masjid Nabawi saat itu. Ketika dia Islam, dia membela Islam dengan luar biasa dalam ratusan pertempuran dia ikuti dan tak pernah kalah. Ratusan pertempuran, dan itu pertempuran yang luar biasa. Perang Mu'tah, perang Yarmuk, perang Yamamah, yang menentukan sekali, dan mengalahkan kaum Persia di Irak dan Iran, dan mengalahkan kaum Romawi di Suriah saat itu. Di luar biasa. Dia meninggal pada zaman Umar bin Khattab dan Khalifah Umar pada tanggal 18 Ramadan di Al-Hawl tahun 21 Hijriah. Apa yang beliau katakan ketika meninggal dunia? "Aku telah melewati ratusan pertempuran dan aku selalu menang, dan tidak lebih dari satu jengkal di tubuhku semua ada bekas pedang, bekas tombak, bekas
panah, sabetan, semuanya penuh luka-luka. Namun aku hari ini sebagai seorang pengecut, sebagai seorang penakut yang mati di atas perbalingan. Dia mati waktu itu di dunia dan usia 52 tahun karena wabah kolera saat itu. Tidak terlalu tua, 52 tahun, sama dengan usia kurang lebih dengan usia manusia ini 52 tahun. Itu hal yang berbeda. Dulu memusuhi Nabi, sekarang membela. Ada seorang sufi juga yang usianya sama, lahir dengan Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Namanya Bishr al-Hadi. Siapa Bishr al-Hadi? Dia seorang pemabuk. Ketika suatu malam pulang dari mabuk, kenapa di tengah jalan dia melihat ada sebuah tulisan. Tulisan itu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tergerak hatinya mengambil tulisan yang tengah jalan itu, dia bawa ke rumah, dia bersihkan dan dia sapu dengan air mawar, air yang mani. Ketika malam dia bermimpi, didatangi seorang ulama, seorang syekh mengatakan bahwasanya aku mendapat perintah kata syekh itu untuk memuliakan engkau karena engkau wahai Bishr telah memuliakan asma Allah. Dia terbangun dan dia mengatakan hanya tumpang tidur saja karena masa orang badan saja pemabuk. Sebelum mimpi seperti itu bikin dia. Dia tidur lagi, ternyata dia bermimpi dengan mimpi yang sama, bangun lagi sampai 3 kali mimpi itu sama. Keesokan harinya dia pun mendatangi tempat-tempat di mana dia biasa mabuk dan dia mendakwahi, menyampaikan kepada kawan-kawan di situ, dulu aku ahli rumah ini, aku pengunjung setia tempat mabuk ini, dan sekarang aku tinggalkan. Kemudian dia seorang sufi besar, jadi seorang sufi besar, Bishr al-Hadi al-Baghdadi, seusia sezaman dengan Imam Syafi'i, sama-sama lahir tahun 150 Hijriah. Namun lebih tua beliau. Imam Syafi'i 150 sampai 204, 54 tahun. Kalau beliau 150 sampai 221, jadi tua. Nah, Bishr al-Hadi ini punya seorang adik. Adiknya perempuan yang ternyata kezuhudan, kewaraan sufinya Bishr ini dahulunya seorang pemabuk. Kealimannya mengalir kepada adik perempuannya. Adik perempuannya ini seorang yang miskin, ditinggal oleh suami dan punya anak. Apa pekerjaannya? Menenun kain, menenun benang menjadi kain. Suatu hari malam itu di depan rumahnya luar biasa, karena rumah di sana padang pasir dari Baghdad. Terang sekali rumahnya itu. Ternyata ada satu rombongan kafilah yang sedang kemalaman menumpang bertenda di situ, membuat tempat peristirahatan dan penuh dengan obor-obor di depan rumahnya. Dia biasanya menenunnya siang hari, namun pada malam itu, dan kalau menenun malam, kalau bulan purnama, tapi malam itu purnama tidak, tetapi terang. Lantas dia pun mengambil alat tenunnya, dia pun menenun benang menjadi kain. Besok pagi, ketika dia terbangun dari tidur, selesai sholat aktivitas sholat segala macam, ternyata rombongan kafilah itu sudah tidak ada lagi dari rumah. Dia pun datang ke Imam Ahmad bin Hanbal yang juga sama-sama di Baghdad. Di Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu sama-sama di Baghdad, Imam Hanafi di Kufah. Apa tujuannya datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani ini? Bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Tuhan, saya ingin bertanya. Apa pertanyaannya? Diceritakanlah kejadian tadi malam. Saya ini seorang tua yang miskin, ahli tenun, tukang tenun. Saya biasanya menenun siang hari dan malam hari gelap saya tidak menenun. Malam hari terang betul dan saya menenun, tapi ternyata saya menggunakan cahaya milik orang lain. Saya mau tanya Tuhan, halal apa tidak hasil tenunan saya?
halal baginya, tapi rombongan kafir itu sudah pergi. Saya ke tempat minta halal dengan rombongan. Itu keahlian, kezuhudan, kewaraan dari seorang saudara Bismillah. Apa jawaban Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani? Menangis beliau. Dia tidak menjawab. Ternyata masih ada di zaman seperti ini Imam Ahmad orang yang seperti ini. Dia tidak menjawab. Ala kulli hal, apa yang ingin kita ambil dari hikmah kisah-kisah orang hebat itu? Hidup itu berproses. Ada dua orang-orang yang ahli pukulan seperti Umar bin Khattab. Ada yang komandan perang kaum musyrik seperti Khalid bin Walid. Ada seorang perampok bahkan seperti Abu Dar al-Ghifari. Abu Dar al-Ghifari itu dari kampung Al-Ghifar. Nama aslinya adalah Jundub bin Junada. Diberi nama laqab Abu Dar al-Ghifari. Jadi gelar kuliahnya itu Abu Dar al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junada. Dulu seorang perampok, tapi ketika Islam ketaatannya luar biasa. Ada seorang Bishr al-Habib dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Ternyata orang itu bisa berubah. Ramadan sebagai sarana madrasah untuk mendidik nafsu dan jiwa kita, mudah-mudahan bisa berubah. Disiplinnya yang tidak baik menjadi baik, disiplinnya yang tidak bijaksana menjadi bijaksana. Mudah-mudahan demikian. Pada Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.